Saudara, sebuah pendapat yang akan memperkaya para penonton tentang sikap yang bijaksana oleh kita dalam menghadapi perbedaan pendapat oleh tokoh-tokoh yang berseberangan pendapat tentang adanya jin di dalam patung. Kita sendiri tidak pernah melihat. Kita mendengarkan sebuah pernyataan dari tokoh-tokoh yang menyoroti tentang adanya jin dalam patung. Ini merupakan sebuah apa sebetulnya? Kita akan mendengarkan analis santai trending topik membahas ini, apakah itu berdasar pengalaman orang-orang itu atau berdasarkan logika. Logika orang sering bolak-balik bahwa ada seorang yang mempunyai prinsip, itu biasanya sesuai dengan pengalamannya sendiri. Belum tentu yang dialaminya itu sesuai dengan kebenaran rasional. Ini menjadi pergumulan besar antara rasionalisme melawan empirisme. Yang terkenal dengan rasionalisme itu adalah Eropa Daratan, terutama Perancis. Sedangkan empirisme adalah paham yang diikuti oleh Inggris yang masuk Eropa tetapi tidak di daratan benua Eropa. Jadi merupakan kepulauan sendiri. Nah, antara rasionalisme melawan empirisme ini yang muncul pada zaman-zaman sesudah pencerahan, abad pencerahan, Renaissance disusul dengan Aufklärung atau Enlightenment, masih berlanjut sampai sekarang. Yang satu mengatakan kebenaran itu bila sesuai dengan pengalaman empiris, maka disebut empirisme. Tetapi yang satu, meskipun pengalaman-pengalaman kita itu kelihatannya kuat dan banyak sekali bukti pengalaman, tetapi kalau tidak masuk akal, tidak rasional, tetap itu bukanlah suatu kebenaran. Pak Yonatan, saya melihat ada perbedaan perspektif seseorang dengan orang lain, di antaranya berdasar dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tentu seharusnya di negara Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan pendapat antar orang berdasar keagamaan itu tidak perlu dipertentangkan. Bagaimana Bapak Yonatan menanggapi hal ini, dan kira-kira pendekatan apa yang dapat Pak Yonatan berikan sebagai sesuatu pendapat yang netral dan masuk akal? Sebetulnya saya tidak mau membahas hal yang terkait dengan agama atau keimanan, karena hal ini sangat riskan dan dekat dengan kerentanan penistaan agama. Tapi begitu mengetahui banyak pertentangan di
media sosial, di YouTube, oleh tokoh yang mengatakan bahwa di patung-patung yang ada pada simbol-simbol keagamaan dianggap itu ada yang namanya jin, maka saya tergerak untuk ikut memberikan pemikiran di sini. Sementara banyak pemikiran yang sudah diberikan oleh tokoh-tokoh agama yang berkompeten, saya pendekatannya melalui dua hal tadi yang bertentangan, yaitu antara rasionalisme dan empirisme. Nah, oleh karena itu, maka saat ini ingin saya katakan bahwa secara rasional orang tidak pernah menjumpai apa yang ada di dalam patung. Itu ada roh halus yang kelihatan. Secara rasional sampai saat ini ilmu pengetahuan mengatakan bahwa kemunculan hantu-hantu itu lebih karena sebagai manifestasi ketakutan manusia yang mendorong dia akhirnya semacam berhalusinasi, dan manifestasi ketakutan itulah yang memunculkan adanya hantu-hantu. Nah, kalau misalnya dianggap di dalam patung-patung itu ada jinnya, maka harus dibuktikan secara empiris bahwa memang ada nyata. Nah, sejauh ini soal roh halus itu hal yang tidak kelihatan, dan secara rasional dapat dikatakan, kalau dikatakan di suatu simbol keagamaan tertentu ada yang namanya jin di dalamnya, di baliknya, maka tidak perlu harus di simbol-simbol itu, di benda apapun, baik yang menjadi simbol keagamaan tertentu atau tidak, ya tetap bisa ada jin di situ. Secara rasional tentu akan demikian konsekuensi dari berpikir logis. Apa dasar dari Pak Yonatan sehingga yakin bahwa pendapat yang disampaikan Pak Yonatan itu merupakan pendapat yang bijaksana dan menjadi jalan keluar yang dirasa terbaik untuk menghadapi perbedaan pendapat antar para tokoh tentang jin di dalam patung? Kita sendiri tidak pernah melihat semua orang dapat melihat yang namanya jin. Hanya orang-orang yang punya karunia khusus yang dapat mengetahui hal itu. Bahkan ada yang disebut sebagai anak indigo. Itu sangat terbatas jumlahnya. Persentasenya begitu kecil dibanding keseluruhan. Maka dari sini secara empirisme atau pengalaman tidak bisa dikatakan di dalam benda-benda yang disebut itu ada jin di dalamnya, karena tidak semua orang mengalami
Itu kalau kita mau berpegang kepada empirisme. Nah, kalau mau berpegang pada rasionalisme, maka sebetulnya dimanapun ada yang namanya jin, tidak perlu harus di simbol-simbol itu. Nah, dengan demikian, sebetulnya apa yang dicari dengan mempertentangkan sesuatu hal yang secara rasional juga masih harus dipertanyakan terus-menerus, dan secara empirisme atau pengalaman juga harus dijumpai secara berulang kali. Jadi sebetulnya itu pertanyaan yang sia-sia dan pernyataan yang tidak perlu diungkap, karena antara empirisme dan rasionalisme sendiri akan terus saling menegasi, bahkan saling bertentangan, tetapi juga saling menguatkan untuk menuju suatu pikiran kritis bagi kita manusia yang selalu butuh perkembangan dan pembaharuan. Demikianlah pendapat tentang sikap yang bagaimana yang bijaksana di dalam menghadapi perbedaan pendapat tentang adanya jin di dalam patung. Tentu kita sebagai bangsa yang memelihara sikap baik dalam menghormati kepercayaan dan agama yang berbeda-beda akan sangat memahami pendapat yang disampaikan oleh analis santai trending topik kita ini, dan pendapat ini akan memperkaya kita sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses untuk kita semua.